semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita lanjut belajar ya. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Bismillah dulu, silakan baca doa di dalam hati sebelum kita lanjut ke materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas ya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, semuanya harus fokus dan lihat yang ibu tulis dan dengarkan baik-baik kalau bisa, kalau perlu dan harus ini dicatat setiap contoh yang ibu tulis beserta pembahasannya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak hari ini yang kita bahas, nanti bakal kita bahas contoh-contoh. Kalau yang namanya pertidaksamaan itu biasanya ditandai dengan kecil dari, kecil sama dengan, besar dari, besar sama dengan. Nah, nanti di dalam soal maka tanda inilah yang akan kita pakai. Kenapa? Karena judulnya pertidaksamaan, artinya tidak sama gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Perhatiin ya. Contoh. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh, itu biasanya soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu berbentuk yang pertama, mutlak dari fx kecil dari A, di mana A-nya itu selalu besar dari 0. Atau nanti juga bisa mutlak dari fx kecil sama dengan A-nya tetap besar dari 0. Kemudian bentuk yang kedua, mutlak dari fx besar dari A, di mana A-nya nanti itu tetap besar dari 0. Atau nanti juga boleh mutlak dari fx besar sama dengan A-nya tetap besar dari 0. Nah, udah. Oke, biar tambah paham, kita masuk ke contoh yang pertama. Ingat, harus fokus dan perhatikan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 1 dikurang 2x kecil sama dengan 3. Berarti ini berarti ini pakai yang pertama. Caranya gimana? Perhatikan, berarti ini sama dengan 1 dikurang 2x kecil sama dengan 3. Kalau soalnya tandanya kecil dari atau kecil sama dengan, maka penyelesaian yang pertama ini ditulis lagi bentuk soal tanpa mutlak. Kemudian di sini ditambahin tanda, kalau kita baca dari tengah, tanda besar dari, besar sama dengan. Di sini negatif 3. Nah, itu cara cepatnya. Ini Bu buat panah aja ya biar nggak bingung. Oke. Nah, supaya yang di tengah ini satunya hilang, habis, berarti harus kita kurang dengan negatif 1. Berarti negatif 3 dikurang negatif 1. Ini tandanya tetap 1 dikurang 1 kan 0, tidak perlu ditulis lagi. Berarti yang sisa apa? Negatif 2x. Kemudian tandanya tetap 3 dikurang 1. Nah, nyambung ya? Oke, sederhanakan. Ini tetap panah atau bisa dibaca maka negatif 3 dikurang 1, maka hasilnya negatif 4. Kemudian tandanya tetap, ini negatif 2x, ini tandanya tetap, ini 2. Udah selesai belum? Udah ketemu belum himpunan penyelesaiannya? Belum. Kenapa? Karena ini masih ada variabel negatif, koefisien negatif 2-nya. Kita harus membuat hanya yang di tengah-tengah ini hanya bersisa x. Artinya apa? Semua ruas harus kita bagi dengan negatif 2. Maka negatif 4 dibagi negatif 2 berapa? 2. Negatif 2x dibagi negatif 2 hasilnya x. 2 dibagi negatif 2 negatif 1. Nah, berhubung ini kita bagi dengan negatif 2, ada tanda negatifnya, maka tandanya itu kita balik. Yang ini tandanya kecil sama dengan, maka menjadi besar.
yang ini juga jadi kecil sama dengan maka jadi besar. Ini kalau kita baca, ini bacanya harus dari tengah. X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar dari negatif 1. Kalau kita tulis bisa jadi seperti ini. X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 2. Nah, maka inilah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya. Paham? Nah, contoh yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2x dikurang 1 kecil dari 7. Caranya gimana? Sama seperti yang nomor 1, berarti 2x negatif 1 ini kecil dari 7. Berarti yang sebelah sini tinggal kita tulis negatif 7. Ini kalau kita baca, ini bacanya dari tengah. 2x negatif 1 besar dari negatif 7 kecil dari 7. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Ini semua ruas harus ditambah 1. Kenapa? Supaya negatif 1 ini hilang. Berarti negatif 7 ditambah 1, tandanya tetap, ini 2x. Negatif 1 tambah 1 kan 0, maka nggak usah kita tulis lagi. Kecil dari 7 tambah 1. Negatif 7 tambah 1, negatif 6. Tandanya tetap, ini 2x. Tandanya tetap, berarti ini 8. Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ini masih ada 2. Tugas kita ini yang di tengah harus tinggal variabel tanpa ada angka. Berarti apa yang kita lakukan? Semua ruas kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya gimana? Negatif 6 dibagi 2 berapa? Negatif 3. Tandanya tetap berubah nggak? Nggak berubah. Kenapa? Karena pembagiannya positif 2, bukan negatif. 2x dibagi 2 x. Kemudian ini tandanya tetap berarti 8 dibagi 2 4. Perlu disederhanakan lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini sudah variabel x, koefisiennya tinggal 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, bacanya dari tengah ya, x lebih besar dari negatif 3 lebih kecil dari 4. Nah, inilah hasilnya himpunan penyelesaiannya. Bisa difahami? 3 kecil sama dengan 5. Berarti ini x dikurang 3 kecil sama dengan 5. Maka di sini besar dari sama dengan negatif 5. Kalau seperti ini kita harus bacanya dari tengah ya. Berarti ini sama dengan, supaya ini menjadi 0, berarti semua ruas harus kita tambahin positif 3. Berarti negatif 5 ditambah 3. Tandanya tetap, berarti x. Negatif 3 ditambah 3 kan 0, berarti nggak usah ditulis lagi. Berarti ini x 5 tambah 3. Nah, sama dengan negatif 5 tambah 3, negatif 2. Berarti ini tandanya tetap x 5 tambah 3 ada 8. Perlu disederhanakan lagi nggak? Tidak perlu. Berarti hanya sampai di sini. Maka ini jadi ya, himpunan penyelesaiannya adalah, bacanya dari tengah, x lebih besar dari negatif 2 lebih kecil sama dengan 8. Paham? Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x mutlak 2x tambah 5 kecil dari 17. Yang tadi kan kecil sama dengan, nah sekarang kecil dari. Caranya gimana? Sama saja. Nah, berarti ini 2x ditambah 5 kecil dari 17. Maka di sini kalau kita baca dari tengah, besar dari negatif 17. Berarti ini sama dengan, ini ada positif 5. Supaya positif 5 ini hilang, maka semua ruas harus kita kurangkan dengan negatif 5. Tandanya tetap, berarti ini 2x. 5 kurang 5 kan 0, berarti nggak usah tulis lagi 5 nya. Berarti ini 17 dikurang 5 sama dengan negatif 17 dikurang 5, negatif 22. Tandanya tetap, berarti ini 2x kecil dari 17 kurang 5, 12. Udah sampai di sini, udah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini masih ada koefisien 2. Berarti apa yang harus kita lakukan? Semua ruas harus kita bagi dengan 2.
Negatif 22 bagi 2 berapa? Negatif 11. Ini tandanya berubah nggak? Enggak, karena ini pembagiannya positif. Kalau pembagiannya negatif baru tanda berubah. Berarti ini tetap 2x dibagi 2 tinggal x. Kemudian 12 dibagi 2 6. Nah, udah selesai, udah. Kenapa? Ini sudah tinggal x. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari negatif 11 lebih kecil dari 6. Nah, ini bisa difahami. Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya, tapi ini bentuk yang kedua. Mutlak fx besar dari a dengan a-nya lebih besar dari 0. Atau nanti juga ada soalnya mutlak fx itu besar sama dengan a dengan a-nya besar dari 0. Langsung kita masuk contoh soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 3 lebih besar sama dengan 7. Nah, coba lihat ini cara menyelesaikannya. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Karena di sini tandanya besar sama dengan, maka 2x ditambah 3 ini besar sama dengan 7. Nah, di sini ada kata atau. Karena ini udah besar, berarti kita nyari yang kecil. Tinggal tak mencari tanda yang lebih kecil dari sama dengan. Berarti ini 2x ditambah 3 kecil sama dengan negatif 7. Oke, Ibu pindahin ke bawah ya. Tadi ada soal ini. Maka cara ngerjainnya, ini nanti bakal ada tanda atau di tengah-tengah. 2x ditambah 3 besar sama dengan 7. Ini kan soal. Karena tanda besarnya udah ada, berarti kita butuh yang 2x ditambah 3 kecil sama dengan negatif 7. Nah, paham? Nyambung ya? Oke. Nah, kalau udah seperti itu, maka kita sederhanakan. Yang di sebelah kiri itu hanya sisa variabel x. Berarti ini 2x kecil sama dengan negatif 7. Ini pindah ruas jadinya negatif 3. Ataunya tetap ditulis. Atau ini 2x besar sama dengan 7 dikurang 3. Oke, lanjut ya. Maka 2x kecil sama dengan negatif 7 dikurang 3, punya utang 7, kemudian tambah lagi utangnya 3, berarti negatif 10. Atau 2x besar sama dengan 7 kurang 3, 4. Dan nyambung ya. Oke, ini kita sederhanakan, berarti ini tinggal x kecil sama dengan negatif 10. Ini jadinya pembagian. Maaf, ini per 2. Nah, per 2. Atau x besar sama dengan 4 dibagi 2. Oke, maka nilai x itu kecil sama dengan negatif 5. Atau x besar sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kecil dari negatif 5 atau x besar sama dengan 2. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, mungkin ada yang nanya gini, Bu, ini maksudnya apa sih dapatnya ini? Oke, kita buat pemisalan. Yang pertama x pengujian, uji ya, pembuktian jawaban. Untuk x kecil sama dengan negatif 5. Berarti yang di bawah negatif 5 itu ada berapa? Ada negatif 6, negatif 7, negatif 8, sampai seterusnya sampai negatif tak hingga. Kalau kita masukkan ke fungsi ini, berarti ini ada berarti 2x ditambah 3 besar sama dengan 7. Ini dari soal ya. Kita masukkan x-nya negatif 6. Berarti ini mutlak 2 negatif 6 ditambah 3 besar sama dengan 7. 2 dikali negatif 6 berapa? Negatif 12. Ini mutlak tetap ada ya. Ditambah 3 besar sama dengan 7.
Negatif 12 ditambah 3 negatif 9. Ini tetap ada mutlak, besar sama dengan 7. Ingat, sifat mutlak meskipun dia negatif, nilainya tetap positif. Berarti di sini 9. Kalau mutlaknya hilang, berarti besar sama dengan 7. Benar nggak 9 itu lebih besar dari 7? Benar. Artinya apa? Jawaban kita benar. Berarti intervalnya itu harus di bawah negatif 5 atau lebih besar dari 2. Bu, gimana kalau misalkan intervalnya kita buat di atas negatif 5? Oke, kita uji lagi ya. Di atas negatif 5, berapa negatif 5? Berarti ada negatif 4 kan? Kemudian ada negatif 3, ada negatif 1. Kemudian ada 0, ada 1. Nah, coba kita masukin. Kalau misalkan kita ambil ini, X-nya sama dengan negatif 4. Masukin ke sini lagi. Berarti mutlak 2 dikali negatif 4 ditambah 3 itu besar sama dengan 7. 2 dikali 4 berarti negatif 8 tambah 3. Ini mutlaknya tetap besar dari 7. Negatif 8 tambah 3 berarti negatif 5. Ini mutlak ya, besar sama dengan 7. Kemudian ingat, sifat meskipun dia negatif, kalau mutlaknya kita lepas maka dia jadi positif. Maka 5 besar dari 7. Benar nggak kenyataannya 5 itu lebih besar dari 7? Tidak. Makanya X-nya harus lebih kecil dari negatif 5. Begitu juga untuk X yang besar sama dengan 2. Nah, lakukan hal yang sama. Paham? Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Perlu Ibu ingatkan, jadi mutlak ini tujuan kita adalah mencari nilai X ini yang untuk memenuhi fungsi ini. Nah, itu. Oke, nah ini tandanya besar. Caranya sama seperti besar sama dengan maupun besar. Berarti ini sama dengan, di tengah-tengah ada kata atau. Kalau dia ada besar, tengah-tengahnya selalu dihubungkan dengan kata atau. Berarti nilai X-nya ada 2. Berarti ini 3X plus 2 besar dari 5. Yang besar udah ada, berarti yang sebelah kiri 3X plus 2 kecil dari negatif 5. Nah, Ibu ulangin ya biar kelihatan. Berarti 3X ditambah 2 kecil dari negatif 5 atau 3X tambah 2 besar dari 5. Oke, kalau udah seperti itu maka kita sederhanakan. 3X kecil dari negatif 5 kurang 2 atau 3X besar dari 5 kurang 2. Sederhanakan lagi. 3X kecil dari negatif 5 kurang 2 berarti negatif 7 atau 3X besar dari 3. Maka ini tinggal X berarti negatif 7 per 3 atau X besar dari 3 per 3. Sederhanakan, berarti ini X kecil dari negatif 7 per 3 atau X besar dari 1. Artinya apa? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kecil dari negatif 7 per 3 atau X besar dari 1. Bisa difahami? Contoh yang ketiga, untuk yang tanda lebih besar. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 4X tambah 2 besar sama dengan 6. Maka ini sama dengan, ini jangan lupa kalau tandanya lebih besar berarti ada kata hubung di tengah-tengah. Berarti ini 4X ditambah 2 besar sama dengan 6. Berarti yang kita butuhkan adalah 4X ditambah 2 kecil sama dengan negatif 6. Setelah itu apa? Kita sederhanakan. Sisakan variabel di sebelah kiri. Berarti 4X kecil sama dengan negatif 6 dikurang 2. Bu, ini kok bisa jadi negatif 2? Karena 2-nya pindah luas. Atau 4X besar sama dengan 6 dikurang 2. Kemudian sederhanakan lagi. 4X kecil
sama dengan negatif 8 atau 4x besar sama dengan 4. Oke, maka 4 ini tinggal x kecil sama dengan negatif 8 per 4 atau x besar sama dengan 4 per 4. Berarti diperoleh x kecil sama dengan negatif 2 atau x besar sama dengan 1. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan negatif 2 atau x besar sama dengan 1. Oke, paham? Nah, Ibu rasa cukup dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga contoh yang ibu berikan bisa difahami. Kita pelan-pelan. Kalau misalkan nanti memang belum paham, boleh chat pribadi ibu atau komentar di videonya. Boleh tanya sama ibu atau sama Mbak Ristia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.